Saya tidak setuju menggunakan undang-undang ITE itu untuk mempersekusi orang yang mengkritik pemerintah. Biarinlah. Menurut saya ya, presiden itu kerjaan hari-harinya itu harusnya dikritik, dimaki bahkan. Karena kesalahan presiden itu efeknya buruk bagi bangsa kok. Yang menderita itu banyak gitu loh. Jadi biarlah orang marah. Kenapa sih ego banget gitu dikritik terus melakukan kerjaan di belakang itu gitu. Seperti yang banyak dilakukan kepada orang, tiba-tiba jadi tersangka, dipersekusi. Iklim kritik kepada pemerintah itu harus dibiarkan gitu. Harusnya presiden tuh hari-hari mendengar keluhan orang. Ya kayak begini gitu. Anda dimaki-maki emang kenapa sih? Saya udah dimaki-maki oleh ribuan orang, gak luka badan saya. Biasa aja gitu. Jadi saya kira itu harus dianggap biasa aja. Biarin rakyat nih berani ya. Saya ingat dulu kisah Umar bin Khattab itu kan waktu minta nasihat kepada rakyatnya. Ada seorang perempuan mengangkat pedang begini. Ya Umar, saya luruskan engkau dengan pedang ini. Kata Umar, selama ada perempuan atau rakyatku yang seperti ini, pemerintahan ini akan berjalan dengan lurus. Karena itu bantulah aku selama aku berada di jalan kebenaran dan luruskan aku kalau aku menyimpang. Itu orang berdiri angkat pedang. Jadi maksudnya itu pemimpin itu harus berjiwa besar gitu. Kalau politisi, ya dia harus punya pengertian bahwa ada resiko, namanya resiko politik. Ya hadapi aja, kalau nggak mau punya resiko politik jangan jadi politisi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Anda tahu akibat nikel dilarang, ya? Nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya. Biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga, kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana, bahkan sudah di sidang kabinet terataskan omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan sekarang di Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara. Periode kedua, saya akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Itu yang disebutkan oleh sang kepala sekolah pada waktu itu. Dan sekarang ada rekan separtainya kabur dari Indonesia, balik lagi dengan pakai Gulfstream private jet seharga 400 miliar. Ada fotonya. Beliau berdampingan dengan presiden. Ada fotonya. Beliau berdampingan dengan separuh kabinet. Jadi kalau kita tanya di mana sekolah para koruptor, jadi kabinet, di markas partai, di parlemen. Itu. Jadi memang naskah akademiknya sendiri kan bermasalah ya. Lalu kemudian dengan naskah akademik yang cacat, pemerintah Indonesia membuat satu undang-undang ibu kota negara yang kemudian mau direvisi lagi padahal belum sampai 2-3 tahun gitu. Jadi ada ada hal yang sepertinya tidak beres di dalam proses itu yang kemudian akhirnya membuat pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan gitu. Nah, ini menarik. Ini menarik sebenarnya kan. Jadi Cina itu sekarang sedang melakukan proyek pemindahan ibu kota juga yang biayanya itu 10 kali lipat pembangunan IKN. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dan
Dan karena itu saya tidak heran ketika pemerintah Indonesia meminta semacam bantuan dari Beijing untuk terlibat dan investasi di dalam IKN, mereka sendiri agak enggan karena ya mereka lagi butuh duit juga. Ya kan. Nah, yang jadi menarik adalah proyek Xiong'an ini dimulai tahun 2017. Lalu kemudian pandemi datang. Ya kan? Gue tahu ujungnya apa nih, gue tahu nih. Ya kan? Dan akhirnya tertunda. Ya. Targetnya itu sebenarnya 2021 2022 Xiong'an ini udah kelihatan fisiknya gitu. Sampai sekarang belum. Ya kan? Dan Xi Jinping khawatir. Gue tahu ujungnya. Khawatir. Ya kan, khawatir, dan akhirnya dia melakukan sesuatu supaya dia bisa memastikan bahwa Xiong'an ini akan terus berlanjut. Caranya Dengan mengubah konstitusi. konstitusi. Mengekstensi kekuasaan. Dan tentu akhirnya Xi Jinping juga punya kepentingan untuk memperpanjang periode kekuasaan dia, dan akhirnya dia berbuat sesuatu dan berhasil dan akhirnya disetujui oleh Politbiro gitu. Jadi dia sekarang menjadi satu-satunya pemimpin Cina yang bisa mendapatkan periode ketiga demi proyek Xiong'an. Itu dijual untuk membiayai perpindahan di ibu kota baru. Dan duitnya kurang, lalu tadi ada yang nyebut tadi, nanti pemerintah kita, kantor-kantor, kementerian dan lembaga itu akan nyewa. Anda bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya, lalu nyewa. Nyewa bro. Bukan orang kaya, orang geblek. Jadi pertanyaannya coba, satu, yang ngebangun perumahan siapa? Nggak mungkin pengembang-pengembang itu. Jadi yang ngebangun adalah pengembang-pengembang asing. Dari Purwokerto. Dari mana? Banyumas. Dari Cina, bos. Pengembang-pengembang Cina yang membangun di sana. Mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Menteri Pertahanan ini Jenderal bintang 3, macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Gila, gebleknya kelewatan gitu loh. Masa sampai segitunya sih kalian cari uang, serakahnya kalian menggadaikan kedaulatan, bro. Nggak peduli soal seperti ini. Seorang Menteri Pertahanan, halo Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Jangan karena ademu punya lahan di sana. Saya cuma mengutip dari sini. Ayo kalau kita bermasalah, saya pakai ini aja modal saya. Mau kemana? Pengadilan mana? Meja hijau, meja kuning, meja biru? Ayo. Dan ini ketiga kasus Senturi dimunculkan tahun 2009, itu kan menimbulkan satu solidaritas yang kuat. Kami bersama seluruh elemen mahasiswa, kaum muda, datang ke KPK, datang ke DPR untuk melakukan tekanan agar kasus 6,7 triliun yang diduga melibatkan mantan misionaris Budiono waktu itu Wapres kan, dan juga Sri Mulyani. Dan itu mendapatkan satu akselerasi dalam gerakan moral yang sangat kuat, merata secara nasional, kampus-kampus juga mereka mengambil bagian, turun ke jalan melakukan tekanan moral untuk menuntaskan kasus Bank Senturi, skandal Bank Senturi 6,7 triliun. Itu satu angka yang kecil. Tetapi sekarang ini kan jauh lebih besar, 300 triliun diungkapkan oleh Mahfud MD, orang yang berada di lingkaran pusat kekuasaan. Kalau kita mau tanya baik buruk Presiden Jokowi, tanya aja Mahfud. Dengan mengungkap 300 triliun itu sudah rontok marwah kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang tadi dibilang oleh Ustadz Ismail itu, mereka ini tidak punya rasa malu kepada manusia, apalagi kepada Allah. Jadi orang-orang jahat yang mengelola negara, yang menimbulkan petaka-petaka yang luar biasa, kehancuran ini harus dihadapi dengan pendekatan extraordinary.
pendekatan luar biasa karena kejahatan mereka luar biasa. Kita harus keberanian, kebenaran itu juga dimunculkan dalam semangat penegakan tauhid yang lebih kuat. Sehingga memantapkan hati kita bahwa kita berjihad melawan orang-orang jahat yang merugikan nasib kehidupan 275 juta orang. Oleh sebab itu di awal diskusi saya tidak mau berteori, saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa, seluruh orang-orang beriman, orang-orang baik, bersatu turun ke jalan, tangkap Sri Mulyani, borgol dia, bawa ke kantor polisi terdekat. Saya tanggung jawab dengan statement saya. Karena kenapa? Ini angka yang diucapkan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD, bukan oleh orang biasa, orang yang tahu isi perutnya kejahatan dalam sistem kekuasaan yang saat ini lagi berkuasa. Pernyataan Mahfud jangan dianggap retorika, harus direspon. Negara harus didukung oleh seluruh elemen rakyat. Rakyat harus turun ke jalan, bawa borgol, tangkap Sri Mulyani, seret dia, masuk penjara. Kenapa membiarkan penumpukan uang yang begitu banyak? Setelah diungkap oleh Menko Polhukam, baru kemudian dia sekarang kan mau membantah, ngeles, minta lagi itu data mana, hasil auditnya gimana. Ini cara-cara untuk memberangus fakta-fakta yang muncul di ruang publik. Jadi menurut saya menggarisbawahi bahwa semua aneka kejahatan yang sangat-sangat luar biasa terjadi hari ini, kita hanya punya dua landasan perenungan. Merenung bahwa sebenarnya pelaksanaan negara dalam sistem sekuler ini memang sudah menimbulkan daya rusak yang sangat luar biasa dan menimbulkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengaku orang beriman tapi kita tunduk kepada hegemoni materialisme, hedonisme. Jadi petaka-petaka ini dalam perspektif pandangan spiritual itu perenungan bagi kita. Kita salah memilih sistem seperti ini. Dalam perspektif kemanusiaan fitrah kita yang masih tersisa, di mana masih banyak orang baik di negara ini, tentara, polisi, mahasiswa, dosen, ulama, mari ayo bergandeng tangan. Kita mulai dulu. Tangkap itu Sri Mulyani. Orang ini sangat bandel, sangat licin. Nanti nasibnya sama seperti Budiono yang terlibat kasus Senturi, kemudian orangnya. Sekarang kan duduk enak-enak saja, licin, tidak diseret ke hukum. Dalam kasus Senturi 6,7 triliun, saya mencurigai Sri Mulyani akan mengikuti jejak mantan Wapres Budiono yang terlibat dalam skandal Senturi, mantan gubernur BI. Orang-orang ini adalah misionari IMF, misionari sekuler. Mereka bukan sekedar penjahat, tapi menciptakan sistem kejahatan yang sangat sistematis, yang hari ini masif terjadi di mana-mana. Bayangkan satu lembaga yang sangat strategi, bisa ada kebocoran, bisa terjadi pemerasan yang dilakukan oleh oknum pajak, oknum bea cukai dengan angka yang tidak main-main, hampir 13.000 orang. Itu bencana bernegara. Itu masalah serius. Mereka ini kalau menurut pendekatan hukum yang benar, ini semua orang-orang ini harus dipotong tangannya. Harus dicari cara yang tegas untuk mewakili kemarahan rakyat. Misal tadi yang disebutkan, di era Soeharto ketika premanisme tumbuh di mana-mana, Soeharto membuat itu yang namanya Petrus, ditembak itu preman-preman untuk menyelesaikan masalah. Hasilnya kan damai dan tenang. Saya kira perlu juga dibentuk satu tim untuk menghukum mati orang-orang yang mengkhianati negara, menghancurkan masa depan jutaan orang. Saya anggap kasus 300 triliun bukan masalah kecil. Ini mengancam terhadap kelangsungan Indonesia ke depan. Kita akan maju atau kita akan bangkrut. Karena itu satu tumpukan kejahatan di permukaan. Belum lagi kita mengurai tumpukan-tumpukan kejahatan di bidang tambang, di bidang kelautan, di bidang bagi-bagi proyek lewat utang luar negeri. Ini sudah masuk di dalam topan kekacauan bernegara. Jangan main-main, tidak ada diskusi. Bangkit anak-anak muda. Serbu itu pusat-pusat kekuasaan, lawan mereka. Jangan takut. Kalau takut kita membunuh masa depan kita, kita bersekutu dengan kejahatan. Jadi mohon maaf, saya tidak mau lagi masuk ke teori. Saya ingin pesan saya ini sampai kepada semua pihak. Negara sudah menuju kepada bukan lagi jurang, sudah terjun ke dalam jurang. Tinggal nanti petaka itu datang kepada kita masing-masing, baru kita sadar karena kita terlena, karena kita biarkan ruang-ruang kejahatan itu berkuasa seenaknya, semaunya, menginjak-injak martabat kemanusiaan kita. Itu kira-kira menurut saya. Terima kasih.
lebih banyak. Nggak bisa. Zaman reformasi itu lebih parah. Jadi vertikal horizontal KKN-nya udah pasti. Hutangnya lebih banyak. Indeks Gini rasio kita. Zaman Pak Harto itu kesenjangan kita 0,200. Masih agak imbang, masih agak merata pendapatan itu. Sekarang ini per hari ini 0,435 sudah sangat di lampu merah itu. Iya. Artinya begini, kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto oleh karena dia KKN, apa kita tidak merasa berdosa sekarang ini kepada Pak Harto? Sekarang KKN-nya lebih banyak. Dan setahu saya, yang bangun jalan tol itu adalah swasta. Kenapa dibangga-banggakan yang bangun Jokowi gitu? Itu pertanyaan, Bang. Ini yang sekarang dibangga-banggakan yang bukan miliknya. Jadi saya ingin tanya, pernahkah SBY meresmikan jalan tol? Nggak pernah. Karena bukan miliknya. Karena bukan memang pekerjaan Pemerintah. bukan pekerjaan pemerintah. Nah, dulu saya di Kementerian BUMN melarang tuh menteri meresmikan jalan tol, bukan pekerjaan kita. Kenapa kita yang meresmikan? Kalau ini rajin kali meresmikan. Mau pamer. Ya. Dan dibodoh-bodohin yang di bawah. Nah, ini kan, tapi tepuk tangan juga gitu kan. Nah, jadi infrastruktur ini saya ingin katakan, kan 3 tahun lalu saya menyatakan 2023, 2021 itu adalah panen proyek mangkrak, 2022 itu terbuka semua kesalahan, 2023 itu korupsinya akan terbuka. Dan ini sudah mulai terlihat. Saya kasih hitungan jalan tol. Jalan tol itu 2014 itu biaya jalan tol itu 60 sampai 80 miliar per kilometer. Sekarang 210 miliar per kilometer. Jadi 3 kali lipat. 3 kali lipat. Dan itu tidak masuk akal. Kan jalan tol itu hanya pembebasan tanah, batu nggak naik lah, naik 10% lah, atau mungkin 50% dari 10 tahun. Semen nggak naik, aspal itu nggak naik karena fluktuasi minyak kan. Jadi dari mana naiknya? Nah, itulah pada saat dibuka kemarin bahwa ada markup jalan tol yang jalan layang MBZ itu Yang kemarin bermasalah. Saya akan menyatakan 13 triliun. Ya. KPK menyatakan ada angkanya sekitar 4,5 triliun seluruh jalan tol. Saya katakan kemahalan jalan tol itu minimum 100 triliun. Kemahalan sejak rezim Jokowi. Nah, ini 100 triliun itu kebebani semua ke rakyat. Akhirnya ke BUMN bangkrut, rakyat tarik naik mahal sekali. Yang membubarkan Petral adalah Sudirman Said. Yang membongkar kong kali kong Luhut dan Setia Novanto dalam saham Freeport adalah Sudirman Said. Dan di sini Jokowi sangat tegas, langsung memecat Sudirman Said. Karena Sudirman Said sangat berani melawan mafia migas dan pertambangan. Yang membubarkan mafia impor, mafia pelabuhan, dan mafia pajak itu adalah Rizal Ramli. Di sini Jokowi sangat tegas, langsung memecat Rizal Ramli. Luar biasa ya, karena Rizal Ramli sangat berani melawan mafia. Jokowi itu memang sangat tegas. Yang melakukan revolusi pendidikan di Departemen Pendidikan adalah Anies Baswedan. Pendidikan agama harus ditambah jamnya. Pendidikan akhlak dan budi pekerti harus diperbanyak. Pendidikan moral Pancasila harus dihidupkan lagi. Siapa itu inisiatornya? Anies Baswedan. Dan di sini Jokowi sangat tegas, langsung memecat Anies Baswedan. Kalau Anda menyatakan Anda tidak terbeli, hadapi 2024 dengan situasi yang sesungguhnya lebih mengerikan dari yang sebelum-sebelumnya. Perjanjian antara Kementerian Kesehatan dengan Bill Gates itu mensahkan bahwa tahun depan akan ada pandemi yang lebih mematikan dari COVID-19. Kalau sebelumnya adalah simulasi global pandemi di Universitas Johns Hopkins, maka pernyataan terakhir adalah mereka mengancam lewat 2 pernyataan, Bill Gates dan Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menyebut pada 2024 akan ada pandemi yang lebih mematikan dari COVID-19. Pertanyaan, adakah pemerintah siap melindungi bangsanya? Apa buktinya? Biar Anda bilang tidak? Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law itu malah sesungguhnya sedang diserahkan kedaulatan kesehatan itu kepada dunia internasional.
Saya tidak melihat ada satu unsur komponen bangsa ini yang betul-betul merespon apakah kita akan makin tergadaikan atau tidak. Hampir seluruh hajat hidup orang banyak di negeri ini sudah tergadaikan. Cuma tinggal satu, sektor kesehatan. Indonesia mau mengatakan bebas aktif, tapi berlakunya banci. Anda mau menyatakan Anda punya keberanian, tapi sesungguhnya Anda pengecut. Kalimat saya terakhir ini sesungguhnya terjadi sejak awal ketika Anda tampil dengan bahasa yang saya pakai sepatu, pakai baju, pakai celana yang tidak lebih dari 100.000. Maka semua kita dikecoh habis-habisan. Sama seperti dikecoh tentang Trisakti, sama seperti dikecoh tentang Nawacita, sama dikecoh tentang pembangunan ekonomi, sama dikecoh tentang pembangunan infrastruktur. Berhentilah pesta pora pada tokoh-tokoh tertentu yang tidak jelas mau dibawa kemana negeri ini. Kementerian Agama itu menikmati transaksi-transaksi di Mekah dan di Madinah untuk akomodasi, ya, posisinya satu, untuk konsumsi dan untuk transportasi. Ini bukan dari siapa-siapa. Saya peserta ONH biasa, kerjaan saya ikuti semua, dan kemudian saya iseng bertanya ke semua pihak bagaimana Kementerian Agama bicara tentang akomodasi, nyewa akomodasinya, berapa harganya, berapa kapan diambilnya, berapa yang kemudian bisa ditempatkan. Itu saya dapetin margin yang luar biasa. Itu ya. Jadi artinya sesungguhnya mereka yang ada di sana itu melihatnya haji dalam perspektif bisnis. Sedikit supaya tidak feedback. Itu satu. Yang kedua, kemudian juga soal transportasi, penentuan bus. Lokasi akomodasi itu menentukan loh sebelum sampai itu. Lokasi akomodasi itu menentukan. Semakin dekat dengan masjid, semakin mahal dia posisinya. Semakin jauh dia, semakin murah dia posisinya. Nah, Anda tahu jamaah haji Indonesia rata-rata kalau di Masjidil Haram 1,5 kilo dari Masjid Abu, jauh itu, dan ya tentu harganya kenapa terus, ya tahu sendirilah gitu ya. Ini soal pengalaman yang saya anggap rupanya mereka melihat haji adalah bisnis. Kini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling dan rampok, bandit, maklar, pemeras, pencoleng dan penipu, negeri penyogok dan koruptor, negeri yang banyak omong, penuh fitnah kotor, begitu banyak pembohong, tanpa malu mengaku-ngaku berdemokrasi, padahal di benak mereka mutlak dominasi uang dan materi, tukang dusta, jago intrik dan ingkar janji. Kini mobil, tanah, deposito, dinasti, relasi dan kepangkatan, politik, ideologi dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan. Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Kini negeri kita penuh dengan wong etian, gendeng dan sinting. Negeri padat, jelema, gelo, garelo, urang gilo, manusia gila, kronis patologis, secara klinis nyaris sempurna, infausta. Jika penjahat-penjahat ini dibawa ke depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar hukuman? Atau sandiwara tipu-tipuan ini terus-terus diulang dimainkan? Divonis juga, tapi diringan-ringankan. Bahkan berpuluh-puluh dibebaskan. Lantas yang berhasil mengelak dari pengadilan, lari ke luar negeri dibiarkan. Dan semuanya itu tergantung pada kecil besarnya uang sogokan. Di Republik Rakyat Cina, koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Arab Saudi, koruptor dipotong tangan. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian berhanyutanlah nilai-nilai luhur luar biasa tingginya. Nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan, tanggung jawab, ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping, akhlak bangsa, remuk berkeping-keping. Dari barat sampai ke timur, berjajar dusta-dusta, itulah kini Indonesia. Sogok menjogok menjadi satu, itulah tanah air kita Indonesia. Kami muak dan bosan
muak dan bosan. Kami sudah lama kehilangan kepercayaan. Kalau orang sudah tidak jujur, energinya adalah untuk menutupi ketidakjujurannya. Karena setiap ngebohong tuh takut ketahuan, harus bikin bohong lain. Nah bohong yang itu juga harus ditutupin, bikin lagi. Jadi nggak kerja orang yang nggak jujur tuh, selain kerjanya membuat kebohongan baru. Bagaimana bangsa ini bisa besar kalau yang diberi amanahnya hanya membuat untuk menutupi kebohongan, ketidakjujuran. Habis tuh waktunya, habis energinya. Dan tidak tersisa. Dia pun tidak akan pernah nyaman. Orang yang tidak jujur itu pasti tidak nyaman hidupnya. Kalau dirinya sudah tidak nyaman, itu wajahnya tidak nyaman dilihat, omongannya tidak nyaman didengar, tulisannya tidak nyaman dibaca, dan keputusannya pasti tidak akan adil. Karena ketidakjujuran tidak akan menghasilkan kebaikan. Demokrasi yang paling cocok untuk Indonesia itu dirumuskan sebelum Indonesia merdeka oleh orang-orang yang terpandai, yaitu oleh mahasiswa yang dalam zaman penjajahan sudah belajar di Belanda. Jadi mereka merumuskannya itu betul-betul inilah yang cocok Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dipilih oleh MPR, bahkan tidak rakyat langsung. Dan yang dipilih rakyat langsung dari MPR sebagai kekuasaan tertinggi cuma 1/3, yaitu DPR-nya. Yang sepertiga utusan golongan, yang sepertiga utusan saya, itu sudah dipikirkan betul-betul. Waktu itu, mengapa tidak ada demokrasi 50%+1 kalau rakyatnya belum terdidik? Kalau rakyatnya tidak mengetahui hakikat negara itu apa? Apalagi kalau mentalnya belum disiplin pun, tapi itu sudah dipikirkan betul, tapi diobrak-abrik di tahun 2002. Bayar BBM kita cash, Pertamina terlilit utang ratusan triliun. Beli gas kita cash, PGN-nya bangkrut lalu dijual ke Singapura. Naik kereta kita bayar cash, PT KAI terlilit utang. Langganan air PDAM tepat waktu, PDAM-nya bangkrut. Beli pupuk cash, Pusri bangkrut. Beli semen cash, PT Semen Indonesia bangkrut. Beli beras cash, petani tetap miskin. Beli ikan cash, nelayan tetap miskin. Bayar asuransi tepat waktu, asuransi Bumi Putra dan Jiwasrayanya bangkrut. Bayar tiket Garuda mahal, Garudanya mau bangkrut. Bayar pajak rajin, APBN-nya jebol. Denda pajak juga dibayar, APBN-nya malah defisit. Beli pulsa telepon cash, Telkomnya bangkrut. Etol selalu diisi, BPJS terlilit utang. Bayar uang haji lunas, jemaah nggak bisa berangkat. Rakyat susah dan menderita saat pandemi, harta pejabatnya malah naik berkali-kali lipat. Rakyat bunuh-bunuhan rebut sejengkal tanah, BPN obral jualan hektar, jutaan hektar ke oligarki. Sejak 14 abad lalu umat Islam nyaman beribadah, baru di era ini dituduh radikal, intoleran, dan anti-NKRI. Apa yang dibanggakan dari pemimpin yang bermodal pencitraan? Jejak digital mungkin sulit dihapus. Masih ingat pernyataan Jokowi yang hanya hoaks untuk mendongkrak popularitasnya? Uang 11.000 triliun. Stop utang luar negeri. Stop impor beras. Stop impor gula. Memperkuat KPK. Tidak menaikkan BBM. Tidak menaikkan PDL. Mobil SMK laku 6.000 unit. Persulit investasi asing, membeli kembali rangkap jabatan. Kabinet ramping, buka bank tani, swasembada pangan. Ekonomi meroket, minyak mentah turun, harga BBM turun. Dan anak saya tidak tertarik ke politik. Dari segudang hoaks di atas, layakkah seorang kepala negara dengan ratusan juta rakyat dan ratusan ribu cendekiawan, dipimpin seorang yang hanya pandai berstatement untuk pencitraan? Apalagi mengendos capres yang juga hanya petugas partai, pandai bersosial media, tapi miskin capres yang juga hanya petugas partai, pandai bersosial media, tapi miskin prestasi. Apakah jurus jitu itu yang akan diwariskan? Jangan biarkan negara ini dipimpin oleh presiden yang cuma jadi boneka partai, oligarki maupun mereka yang berkepentingan. Saatnya Indonesia butuh pemimpin yang berani dan tegas.
tidak bisa ditekan pihak manapun, berpikiran cerdas, berakhlak dan amanah. Indonesia butuh pemimpin yang pandai diplomasi dan berkomunikasi bahasa internasional.